Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema tentang perkataan yang membangun. Untuk itu mari kita sama-sama dengarkan bacaan dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Saudara sekalian, ada sebuah pepatah berkata begini: kayu dan batu dapat mematahkan tulangku, tetapi perkataan tidak dapat melukai diriku. Benarkah perkataan ini, saudara sekalian? Realita kita menemukan bahwa justru seringkali yang melukai, yang menyakitkan itu bukanlah batu ataupun kayu, saudara, tetapi perkataan. Berapa banyak kali perkataan itulah yang bisa menghancurkan, yang bisa melukai hati seseorang, saudara sekalian. Karena itu jelas peribahasa ini atau pepatah ini kuranglah tepat, saudara sekalian. Perkataan yang diucapkan bukan hanya bisa berdampak pada diri orang lain, tetapi juga bisa membawa konsekuensi terhadap diri sendiri, saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena apa yang kita ucapkan itu sesungguhnya adalah meluap dari hati seseorang. Perkataan itu seringkali merupakan semacam ramalan terhadap apa yang akan terjadi, semacam self-fulfilling dalam psikologi dikatakan. Kadang saudara sekalian kita perlu sekali berhati-hati untuk memperhatikan apa yang kita ucapkan. Saudara-saudara sekalian, ada orang berkata begini: aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Maka kita menemukan kenyataan bahwa tidak jarang orang tersebut mengalami kesulitan dalam membangun relasi. Pekerjaannya mungkin tidak bisa mengalami kemajuan, atau dia mungkin bahkan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup dan seterusnya, saudara. Mengapa? Karena dia selalu berpikir, aku tidak sanggup, aku tidak bisa, aku tidak layak, aku tidak pantas. Dan itu menjadi kenyataan bagi dirinya, saudara sekalian. Nah, kan saudara sekalian sangat perlu kita perhatikan apa yang kita ucapkan. Contoh lain lagi, saudara, ya. Ada orang tua yang mengeluh, kenapa anak saya begitu bodoh? Rupanya saudara sekalian diusut dari sejak kecil. Setiap kali kalau dia memarahi anaknya selalu berkata, bodoh, masa begitu aja kamu bisa, kamu tidak becus, kamu tidak mampu. Dan selalu kata-kata itu diucapkan kepada anaknya, sehingga dari kecil anak itu bertumbuh dengan satu image bahwa memang dia anak yang bodoh, sehingga jadilah dia seperti anak yang bodoh adanya, saudara. Demikian juga saudara sekalian, ada orang yang mungkin ya dia mengeluh, misalnya dia berkata, wah, istriku ini tidak pandai memasak, istriku ini masakannya tidak enak. Karena setiap kali istrinya memasak, saudara, dia selalu mengeluh, dia selalu mengkritik, selalu ada saja yang menjadi kekurangan, sehingga akhirnya mungkin istrinya tidak punya confidence, istrinya kemudian juga mungkin merasa tidak sanggup, lalu istrinya tidak lagi mungkin mau mencoba, dan istrinya tidak bisa memasak dengan baik, saudara sekalian. Nah, saudara, itu sebabnya maka kita melihat di dalam firman Tuhan pada kesempatan ini dikatakan bahwa apa? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dengan kata lain, saudara, kita menemukan di sini ada dua macam perkataan, yaitu perkataan yang negatif, perkataan yang jelek, perkataan yang tidak baik, dan satu lagi perkataan yang positif, perkataan yang membangun. Perkataan yang negatif seperti apa, saudara? Perkataan negatif itu adalah, atau perkataan kotor itu adalah perkataan yang mungkin banyak dengan barangkali kritikan, banyak sekali misalnya dengan celaan, kata-kata yang menghina, yang merendahkan, kata-kata yang penuh dengan gosip dan sebagainya, saudara sekalian. Jelas ini bukanlah perkataan yang disebut dengan perkataan yang membangun. Nah, perkataan yang membangun, yang positif itu adalah kata-kata yang bisa memotivasi, kata-kata yang bisa menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang tentunya membangun, saudara. Nah, saudara sekalian, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika menuliskan Efesus pasal 4 ini, yaitu supaya kita lebih banyak mengucapkan perkataan yang baik, yang membangun, menjadi berkat bagi orang lain, saudara.
Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan yang baik, yang membangun itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, bukan saudara. Mungkin di antara saudara ada yang berkata begini, Musa atau Pak Pendeta, kan saya ini bukan orang yang pandai bicara, saya ini bukan orang yang pintar merangkai kata-kata. Oh, saudara tunggu dulu sebentar ya. Yang dimaksud dengan perkataan yang membangun di sini bukanlah berarti bahwa kita harus bisa mengarang yang sesuatu yang tidak ada lalu kemudian diada-adakan, yang sekedar ABS asal Bapak senang, kata-kata yang maaf mungkin seperti menjilat. Bukan itu maksudnya saudara sekalian ya. Tapi perkataan yang membangun itu adalah memang sesuatu yang harusnya muncul dari hati kita, dari ketulusan saudara. Karena kita melihat ada hal-hal positif, ada hal-hal baik dari diri orang lain atau dari perbuatan yang patut dipuji, maka kita mengatakannya saudara sekalian. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kata-kata yang baik saudara sekalian. Nah, karena itu saudara sekalian sangat penting bagi kita untuk memperhatikan suatu contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus misalnya. Ya, pada waktu Yesus memulai pelayanan saudara, apa yang Yesus ucapkan? Perkataan apa yang Yesus bawakan saudara? Di dalam Injil Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 itu memuat tentang khotbah di bukit. Menarik sekali. Itu adalah pengajaran Yesus di awal ketika dia muncul, dia melayani saudara. Apa yang Yesus katakan? Yaitu kata-kata yang berkat, yang memberkati, kata-kata yang penuh dengan kebaikan, kabar baik. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Dan saya percaya saudara bahwa Yesus datang memang untuk memberitakan kabar baik, membawa sesuatu yang positif untuk merubah hidup orang lain saudara. Bukan untuk justru menjatuhkan, tetapi membangun, menguatkan saudara. Nah saudara, karena kita perlu belajar. Belajar untuk mengucapkan kata-kata yang positif, itu perlu dipelajari, perlu dilatih saudara. Kalau sebaliknya saudara kata-kata negatif, itu mungkin tidak perlu kita pelajari. Karena mungkin sudah dari sononya, orang bisa punya kecenderungan untuk selalu mengeluh, untuk selalu misalnya protes, untuk selalu bersungut-sungut, untuk selalu mengkritik hal ini dan itu saudara sekalian. Tanpa dipelajari pun, natur manusia bisa seperti itu saudara. Tapi kata-kata yang membangun yang positif adalah kata-kata yang mestinya diucapkan, dipelajari, dibiasakan saudara sekalian, supaya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu pentingnya ucapan kata-kata kita. Maka tidak heran kalau saudara di dalam Amsal 18 ayat 21 bisa mengatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oh saudara sekalian ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari bisa dikatakan seperti ini terjemahannya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Sekarang saudara sekalian ini membuktikan bahwa betapa pentingnya kita memperhatikan kata-kata kita, berjaga-jaga, karena ucapan itu bisa berdampak bagi orang lain dan bagi kita sendiri. Saudara, saya berpikir bahwa di dalam situasi stay at home, orang-orang berkumpul di rumah bersama dengan pasangan, dengan anak-anak. Sudah kira-kira bagaimana? Mungkin kita mendengar bahwa ada orang sebagian yang merasa betapa membosankan. Bukan karena terus-menerus ada di dalam rumah, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika banyaknya perjumpaan, kebersamaan, interaksi, justru bukanlah menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat dan sukacita, tetapi justru orang merasa semakin menjauh satu sama lain. Karena di situ banyak terjadi gesekan, pertengkaran, kemarahan, ucapan kata-kata yang penuh dengan kritikan dan sebagainya saudara sekalian. Kenapa demikian saudara? Karena mungkin seringkali kita fokus pada masalah, kepada hal-hal yang jelek saudara, sehingga kita mengatakan kata-kata yang buruk jadinya. Tapi saudara, alangkah bedanya kalau seandainya di dalam rumah, saat situasi seperti ini, orang tua mulai belajar untuk mengencourage, membangun, menguatkan anaknya melalui kata-kata yang positif, yang afirmatif, yang menguatkan, menegaskan. Demikian juga dalam hubungan suami istri, kata-kata yang bagus, yang membangun, maka niscaya kebersamaan itu akan dirasakan sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, karena di situ ada komunikasi, ada ucapan, perkataan yang saling membangun satu sama lain. Saudara, saya rindu biarlah kita semuanya belajar untuk selalu mengingat bahwa perkataan kita itu mempunyai dampak, mempunyai pengaruh, ada kuasa di dalamnya. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang bagus, yang membangun, sebagaimana firman Tuhan
dalam menasihati kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, sucikan mulut bibir kami, supaya apa yang kami ucapkan menjadi sesuatu yang boleh berdampak positif, membangun orang lain, dan juga boleh membangun diri kami sendiri. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.